Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dengan NIM 45240911296. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami jenis-jenis karya tulis ilmiah. Untuk memahami karya tulis, perlu adanya kemampuan keterampilan yang harus kita miliki, di mana karya tulis itu tidak hanya membantu dalam mengembangkan pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana yang menyampaikan ide, pendapat, dan hasil penelitian dengan cara yang terstruktur dan jelas. Nah, di dunia perkuliahan sendiri terdapat berbagai jenis-jenis karya tulis yang umum kita temukan, dari yang bersifat ilmiah hingga non-ilmiah, dengan tujuan dan bentuk yang berbeda. Dan di sini saya akan membahas satu persatu jenis-jenis karya tulis yang umum dijumpai beserta penjelasan tentang setiap jenis karya tulis tersebut. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu karya tulis. Jadi karya tulis itu adalah karangan yang berupa laporan atau uraian tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang disajikan untuk tujuan tertentu. Ciri-cirinya itu ditulis dengan bahasa formal, menerapkan kaidah ilmiah, dan ditujukan pada pembaca yang lebih spesifik, dengan tujuan membantu para akademis atau para peneliti untuk menemukan hal baru yang dapat membantu menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat secara lebih luas. Jadi yang pertama itu adalah artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang bersifat objektif dan berdasarkan data yang sah. Biasanya dipublikasikan di jurnal akademik atau media, dan untuk fungsinya membagikan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang telah dilakukan, baik itu dalam akademi ataupun media lainnya. Artikel tersebut membantu menyebarkan pengetahuan baru atau temuan yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dan untuk cara pembuatannya itu, membuat artikel ilmiah maka perlu merangkum hasil penelitian dalam bentuk yang jelas, padat, dan mudah dipahami. Biasanya dimulai dengan abstrak, pendahuluan yang menguraikan masalah, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Dan kedua, makalah merupakan karya tulis yang membahas atau menganalisis suatu topik tertentu berdasarkan teori atau data yang relevan. Biasanya ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah atau seminar. Makalah ini digunakan untuk membahas atau menganalisis suatu topik atau masalah tertentu yang relevan dengan materi kuliah. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang topik apa yang dibahas dan meningkatkan kemampuan dalam menulis secara sistematis dan terstruktur. Untuk cara penulisan makalah sendiri itu dapat dimulai dengan pendahuluan yang berisi tujuan dan latar belakang masalah. Selanjutnya menyusun isi yang berfokus pada analisis dan pembahasan berdasarkan teori yang relevan, dan diakhiri dengan kesimpulan serta rekomendasi. Salah satu kesulitannya mencari referensi yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, menyusun argumen yang kuat dan sistematis juga bisa menjadi hal yang sulit. Adapun cara mengatasinya, kita dapat mempelajari metode pencarian referensi yang baik, seperti menggunakan data jurnal akademik dan ide-ide utama dalam kerangka tulisan sebelum menulis. Ketiga, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang dibuat sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan sarjana. Skripsi ini biasanya berisi penelitian yang mendalam mengenai suatu topik tertentu. Kegunaannya untuk menguji kemampuan mahasiswa itu sendiri dalam melakukan penelitian secara mandiri dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari dalam bangku perkuliahan. Skripsi ini menjadi tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dan merupakan bukti bahwa mahasiswa itu mampu menerapkan metode penelitian dengan baik.
dan hasil penelitian ini tentunya akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Untuk cara pembuatannya dimulai dengan menentukan topik dan judul, mencari teori yang relevan, mengumpulkan informasi dan responden, menyusun dan menginterpretasikan informasi, menarik kesimpulan, mendaftar sidang, dan melakukan revisi jika ada beberapa kekurangan dalam skripsi tersebut tergantung dengan dosen pengujinya. Keempat, tesis adalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh seorang mahasiswa magister atau S2. Nah, untuk menunjukkan kemampuannya dalam melakukan riset yang lebih mendalam di bidang tertentu dengan memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu. Cara pembuatannya dimulai dengan pemilihan topik yang lebih spesifik dan relevan, serta penyusunan proposal penelitian yang mencakup hipotesis, tujuan, metodologi, dan tinjauan pustaka yang lebih luas. Tantangan utamanya dalam membuat tesis adalah menganalisis data yang lebih kompleks, dan untuk cara mengatasinya bisa fokus pada pemahaman teori yang lebih dalam dan berdiskusi dengan dosen atau ahli di bidang terkait agar mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk membantu dalam membuat tesis tersebut. Kelima, disertasi adalah karya tulis yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa program dokter atau S3. Ini bertujuan untuk mengembangkan teori baru atau memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Dan untuk cara pembuatannya sendiri membutuhkan riset yang sangat mendalam dan metodologi yang sangat ketat, dimulai dengan pemilihan topik penelitian yang orisinal, kemudian menyusun proposal, melakukan riset, dan menulis hasilnya dengan menyertakan kajian literatur yang luas serta analisis yang komprehensif. Kesulitannya terletak pada pengembangan teori baru atau penelitian yang benar-benar orisinal. Disertasi ini memerlukan ketelitian dan konsistensi yang tinggi karena berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk mengatasinya, penting untuk melakukan riset literatur yang ekstensif dan mendalami teori-teori yang ada, serta berdiskusi dengan pembimbing secara rutin untuk mendapatkan bimbingan yang tepat. Keenam, paper adalah karya tulis singkat yang digunakan dalam seminar atau konferensi untuk mempresentasikan ide atau hasil penelitian sementara yang akan didiskusikan dan mendapatkan masukan dari para audiens. Dan cara pembuatannya itu ditulis secara ringkas, dimulai dengan pendahuluan yang menjelaskan topik dan tujuan penelitian. Setelah itu memaparkan ide atau temuan sementara, serta menyimpulkan pembahasan dengan argumen yang mendukung. Dan kesulitan yang akan didapatkan menyusun argumen yang padat dan jelas dalam ruang yang terbatas. Selain itu, terkadang sulit untuk memilih topik yang menarik namun cukup singkat untuk dibahas dalam paper. Dan cara pengatasiannya bisa memilih topik yang sangat spesifik dan melakukan riset awal yang menyeluruh yang akan dapat membantu dalam menulis paper yang efektif. Ketujuh, kertas kerja merupakan penjelasan terperinci mengenai suatu topik, hasil penelitian, atau proyek tertentu. Biasanya ini digunakan dalam konteks akademik atau profesional untuk menyampaikan informasi secara sistematis. Nah, kertas kerja ini bisa berbentuk laporan penelitian, proposal, atau rangkuman hasil analisis. Cara pembuatannya dapat dengan menentukan topik yang relevan dan menarik, mengumpulkan data dari referensi yang jelas, dan menyusun kerangka yang terstruktur. Kertas kerja ini lebih ringkas dan fokus pada gambaran umum dari penelitian yang sedang berlangsung. Untuk tingkat kesulitannya yaitu bagaimana caranya membuatnya lebih singkat namun tetap informatif. Selain itu, menyusun ide secara sistematis. Cara pengatasiannya,
dapat fokus pada informasi utama dan hindari penjelasan berlebihan. Gunakan kalimat yang padat dan jelas, serta pastikan setiap bagian kertas kerja saling terhubung dan urutannya yang logis. 8. Yaitu laporan penelitian. Merupakan dokumen yang menyajikan hasil dari sebuah penelitian tertentu, baik itu penelitian lapangan maupun laboratorium. Laporan ini biasanya mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi yang dilakukan, hasil penelitian, serta kesimpulan dan rekomendasi. Laporan ini penting untuk mendokumentasikan proses dan hasil penelitiannya, sehingga dapat diakses oleh pihak lain di masa depan. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi bagi institusi terkait kualitas penelitian yang dilakukan. Dan untuk pembuatannya sendiri dapat menentukan topik dan rumusan masalah. Kemudian, lakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang relevan. Selanjutnya, menyusun laporan yang lebih terstruktur. Kesulitan yang sering dihadapi dalam menyusun data secara sistematis dan menyajikan informasi secara ringkas namun tetap lengkap. Dan saran untuk mengatasinya adalah membuat kerangka laporan terlebih dahulu. Fokus pada data yang relevan dan hindari informasi yang tidak diperlukan. Selain itu, lakukan revisi untuk memastikan alur tulisan dan data tersaji dengan tepat. Sebelumnya, untuk kesulitan dan cara pengatasiannya mungkin rata-rata sama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.